Bagaimana tadi Ustaz? Ya, tingkatan penjelasan tadi. Ya, Pertanyaan Pak Dokter tadi. Jadi baiat itu tidak hanya sebatas baiat tarekat saja, di tingkatan yang selanjutnya itu juga bisa dibaiat kalau di sini, karena ilmu yang mengarah kepada ilmu hakikat itu juga diperdalam hingga kita tahu bagaimana betul-betulkah kita setelah di tarekat itu menjalankan dengan secara maksimal, kemudian di hakikatnya itu kan itu sambungan dari tarekat itu sendiri, hingga akan betul-betul luar biasa hati yang ada di dalam diri. Karena posisi orang masuk ke dalam ranah sufi itu kan dominan, mereka ingin pembersihan hati, lalu bagaimana menyatukan diri lewat hati itu sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk bisa sampai ke sana, kan terbatas pada ilmu tarekat, karena penjelasan para syekh-syekh itu yang ada di tarekat Qadariyah, Naqsabandiyah maupun yang ada di lingkup orang-orang belajar ilmu hakikat itu kan menjadi sebuah hal yang tidak merasa bahwa hanya terbatas pada ilmu tarekat. Jadi ilmu hakikat itu pun penting, karena itu jalan untuk mencapai makrifat. Ada pembelajarannya bagaimana di hakikat? Di ilmu hakikat itu ada namanya ilmu 12. Itu apa? Pengisian juga. Nah, isinya ya apakah modelnya itu zikir atau semacam mungkin di mursyid membacakan langsung ada amalan yang diberikan, kemudian ada pengisian dari amalan itu kepada orang yang akan mengamalkan. Lalu itu yang dijalankan. Misal di sana itu ada namanya ilmu air buun 9 katanya, air tempat mandian pancor 9 katanya ada juga. Kemudian ada pasal-pasal yang masuk di ada pasal bendera. Apakah itu maknanya ilmu hikmahnya? Nah, di situ hikmah memang. Hikmah yang membawa ke arah bagaimana kita bisa mencapai makom pana itu. Memang di tarekat murakabah martabah itu kan sudah menjurus kepada makom pana. Akan tapi di lingkup tasawuf itu kan ada namanya fanaul bako ul bako, sehingga mencapai kepada tingkatan tertinggi yaitu ma'rifatullah. Kalau ilmu ma'rifat tidak bisa dibicarakan karena itu kan rahasia antara diri dengan Tuhan. Nah, sementara kalau di ilmu hakikat memang itu jalur untuk mencapai suatu derajat tertinggi. Karena di ilmu hikmah yang terakhir ini akan betul membawa kita menjadi orang-orang yang akan bisa bersatu antara diri dengan Allah. Tidak ada halangan antara kita dengan Dia. Nah, dulu Tuan Guru, almarhum Tuan Guru ini memang sebagai mursyid ya, diijazahkan langsung oleh Tuan Guru. Jadi beliau kemudian diminta. Nah, dalam artinya mursyid di sini bukan badal kan? Bukan. Artinya beliau karena beliau mursyid langsung punya badal. Iya. Jadi di sekarang itu ada badal-badal yang ditunjuk. Nah, ditunjuk juga misalnya di bagian IDW itu ada namanya selamat gitu. Nah, itu dia sebagai badal. Kemudian di bagian Lombok Tengah itu sebenarnya ada, tapi beliau sudah meninggal karena akhirnya terputus kembali lagi ke sini untuk murid-murid yang ada di situ, sehingga tetap kita berhubungan, lalu akan nyambung apa yang sudah disampaikan oleh beliau itu dulu. Artinya kalau mursyid artinya ya mursyid itu ya ijazahkan sesuai dengan haknya. Nah, yang sekarang ini adik Tuan Guru Haji Jawari Musa
itu kan ditunjuk sama almarhum. Itu kan penunjukannya itu sebagai pengganti badalnya atau sebagai mursidnya? Karena Atau jalur bagaimana? keilmuannya itu secara syarak itu sudah mencukupi untuk belajar dari Mekah dulu. Nah, kemudian itu bisa nyambung lalu ditunjuk sebagai mursyid. Mursid, Mursyid artinya beliau sekarang ini punya hak secara pribadi untuk mengijazahkan, bukan kemudian menyambungkan ijazah bukan badal kepada langsung sudah untuk beliau pengijazahan dari beliau. Beliau sendiri saya mengijazahkan secara hak. Ya. Ilmu yang tadi hakikat itu apakah tradisi memang dari tarekat TKN itu sendiri atau memang ada inovasi dari mursid untuk cepat sampai kepada takarub ilallah itu? Memang kan seperti ini dia, karena jalur untuk pembelajaran tarekat itu tidak tahu juga apakah ahli-ahli tarekat ini menyampaikan dengan sampai hanya terbatas di tarekatnya saja, tapi di lingkup hakikatnya itu tidak disebut lagi apakah dia tarekat Qadariyah Naqsabandiyah lagi, karena lingkup itu menunjukkan kepada ada guru yang tadinya mengajarkan tarekat, lalu setelah putus sampai tarekat itu ada sambungan. Nah, karena ada keinginan dari mursyid untuk menyampaikan konsep hakikat itu seperti ini. Dan ini juga sambungan. Kalau hanya terbatas pada itu saja, kan kita hanya sampai di jalan saja. Sementara untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi itu kan harus butuh keilmuan. Tapi ini terbatas pada orang-orang yang akan bisa masuk ke ranah hakikat saja. Nah, ada orang yang terputus hanya di tarekat saja. Karena gini kan biasanya misalnya di sini di pengadangan gitu. Artinya kalau tingkat yang lebih tinggi dulu sudut muraqabah itu kan artinya udah paling tinggi di tarekat. Udah sampai kepada ya mungkin di sana ada seleksi dari mursyid siapa kira-kira yang menurut penglihatan mursyid itu dia sudah sampai pada derajat mursyid itu kan belum muraqabah. Tapi ini saya kalau artinya sudah sampai pada mursyid tingkatan mursyid itu kan sudah artinya menemukan hakikat itu. Tapi di sini kemudian ada ilmu hakikat bagaimana? Nah, bahkan jadi ada ilmu 12 gitu ya. Di tarekat itu kan hanya sekian banyak ilmu yang ditawarkan atau yang disebutkan untuk mencapai makom fana itu. Nah, setelah fana itu, tidakkah kita memiliki jalur untuk bisa yang lebih tinggi dari itu? Sebenarnya itu yang menjadi kendala, yang menjadi persoalan dulu. Sehingga kenapa harus ada dimunculkan hakikat, tapi ini sebenarnya rahasia dia. Nggak bisa kita publikasikan secara konsep yang akan lebih jauh, karena kecuali masuk di dalamnya. Harus masuk di dalamnya. Kalau hanya terbatas pada pengetahuan ilmu hakikat, ya tidak akan bisa. Nah, kalau konsepnya seperti itu, enggak kayak Al-Halak, Abu Yazid Al-Bustami, terus Suhrawardi itu. Nah, konsepnya kalau seperti ini. Konsepnya itu kan kalau di Al-Halaj itu kan model sampai ke makom bakoul bakok ya kan, panak bakok sampai ke sama sebenarnya kan, seperti itu sudah. Akan tapi apa yang dilakukan itu kan memang tersaring terlebih dahulu. Tidak semua yang masuk ke dunia tarekat itu akan masuk ke hakikat itu. Ya, jadi tergantung penglihatan dari mursyid itu sendiri dan tergantung kekuatan dari murid. Gitu. Artinya ini menarik, ini tarekat yang ada di sini ini kayak gabungan ajaran-ajaran, tidak hanya jalan saja gitu. Enggak, TKN yang di sini
tapi juga gabungan dari ajaran-ajaran tarekat ini apa istilahnya tasawuf yang disebut dengan tasawuf kontroversial itu. Pengisiannya itu model seperti apa? Kalau model hakikat ini kami tidak bisa jelaskan dalam makna itu, karena kalau tarekat mungkin sudah biasa kita dengar. Kalau di hakikat ini kan mungkin jadi masalah juga nanti di lingkup yang luar, ya kan? Sehingga kami tidak mau publikasikan. Hanya intinya kita akan terkadang memiliki keinginan dalam hati untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, berarti proses itu harus jalannya seperti itu. Ya memang kalau kita lihat di sejarah perkembangan tasawuf ini memang puncak zikir itu adalah fana maupun bako itu. Karena itulah yang jalur terakhir untuk mencapai makrifat. Iya. Walaupun kemudian menurut Imam Al-Ghazali itu dianjurkan jangan sampai ke sana gitu. Cukup pada tingkat kalau dia kan teori ma'rifatnya kan. Teori bukan. Jadi kan ada orang-orang yang mungkin sudah dari atas sudah dipilih, mungkin karena kuat kemampuannya mungkin. Tidak kemampuan di situ, keridhaan. Artinya dia sudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa